Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih pembahasan kitab At-Tadhkirah, ya. Pada pekan lalu, ya, kita telah membahas mengenai ma yuqalu inda dukhulil maqabir wa jawazul buka indaha, ya. Bab tentang apa yang diucapkan, yang dibaca ketika memasuki kuburan, dan juga bolehnya kita menangis, ya, selama tidak niyahah, ya. Dari Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridhoinya, berkata, qultu ya Rasulullah, ya, kaifa aqul idza dakhaltul maqabir, ya. Qala quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mutaakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Fi riwayatin, ya, as'alullaha lana wa lakumul afiyah, ya. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa aqul idza dakhaltul maqabir, apa yang aku ucapkan apabila aku memasuki kuburan? Ya, dia kata Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa aqulu idza dakhaltul maqabir, apa yang harus aku ucapkan apabila aku memasuki kuburan ketika ziarah, ya, ya. Kaifa aqulu idza dakhaltul maqabir, apa yang aku ucapkan, ya, apabila aku ziarah kuburan. Kata Aisyah kepada Rasulullah. Qala Nabi, quli, kata Nabi, ucapkanlah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mutaakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Fi riwayatin, ya, as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini ucapan ketika berziarah kuburan yang Nabi ajarkan kepada Aisyah ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, assalamu ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan ahlud diyar, hai penghuni kubur, dari kalangan mukmin dan muslimin. Ya. Yarhamuhullahu al-mustaqdimin minna wal mutaakhir, semoga Allah merahmati orang yang dahulu, yang terdahulu dan yang belakangan. Ya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Kan gitu ucapannya, menyusul akan mati maksudnya. Riwayatin, ya, as'alullaha lana lakum wal afiyah, aku mohon pada Allah untuk kami dan untuk kalian afiyah, keselamatan. Ini ucapan yang diajarkan kepada Aisyah. Dan Nabi tidak, ya, mengatakan ikra surah kada wa kada, tidak. Ya. Tapi kul, ya, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Ini yang Nabi ajarkan kepada Aisyah. Atau yang lainnya, dari riwayat yang lain, ya, mengenai ucapan ketika ziarah kubur. Ya.
Maka juga di hadis dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan ketika beliau melewati kuburan, ada seorang wanita menangis di kuburan anaknya ya. Faqala Nabi ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ya, jadi ketika Nabi melewati kuburan, melihat seorang perempuan yang menangis di kuburan. Kata Nabi ittaqillaha wasbiri. Berarti perempuan tadi lagi ziarah kan? Menangis di kuburan. Nabi menegurnya ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Apa kata perempuan tadi kepada Rasulullah? Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Menjauhlah kau dariku, pergilah kau dariku, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Dia tidak tahu itu Rasulullah yang menegur. Setelah dikatakan Rasulullah dikatakan pergi pulang, maka ada sahabat yang menyampaikan itu Rasulullah yang menegur kamu itu. Dia pun kaget setengah mati, mengejar Rasulullah. Kemudian kata Nabi kepada perempuan itu, innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika awal kejadian. Itu sabar kata Rasulullah kepada perempuan tersebut. Maka di sini kita berdalil menunjukkan bolehnya ziarah kubur. Ya, karena Aisyah bertanya kepada Nabi apa yang aku baca, gitu ya. Itu perempuan tadi lagi di kuburan, maka boleh dikata para ulama ya. Kemudian ya, ada perbedaan memang para ulama ya, atas sebagaimana disebutkan ya, sepakat para ulama disyariatkan ziarah kubur bagi laki-laki, tidak ada khilaf. Sepakat ijma para ulama disyariatkan, masru' disunnahkan bagi laki-laki. Yang khilaf adalah bagi wanita. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah seperti laki-laki. Dari mana yang sunnah ini dalilnya? Ya, perkataan Aisyah. Yang mengatakan makruh atau haram, kata Nabi, la'anallahu zawaratul kubur. Ya. Allah melaknat perempuan-perempuan yang sering ziarah kubur, ini dalilnya. Jawarat, ya. Wa fi riwayatin zairatul kubur. Ya. Maka Syalbani menjelaskan ya, yang zairatul kubur itu hadisnya dhaif, yang jawarat yang sahih. Nabi melarang, melaknat, dikatakan perempuan-perempuan yang sering ziarah kubur. Tapi kalau sekali-kali maka tidak masalah. Ini yang sahih kata para ulama. Karena ada jawarat, ada zairat. Kalau zawarat yang sering ziarah kubur, sering. Kalau zairat yang berziarah kubur, beda kan? Ya. Sering ziarah kubur namanya jawarat. Ini hadis sahih. Nabi melarang itu. Jangan sering-sering. Tapi kalau zairat, perempuan yang ziarah kubur, maka hadisnya dikatakan dhaif. Ini kata para ulama ya. Namun dibedakan antara dikatakan muda dan tua. Ya. Dibolehkan bagi wanita yang udah dikatakan udah tua. Ada pun syabah, ya, syabah para gadis maka dilarang. Ya. Bahkan juga dikatakan kata para ulama jika mereka ziarah kubur maka anda perhatikan tidak boleh tabarruj, tidak boleh berbicara yang dikatakan yang mengandung hujra, ya, yang mengandung dikatakan kata-kata yang tidak baik. Ya. Maka dilarang berziarah kubur, sepakat para ulama. Ya. Sekarang kebanyakan kaum muslimin ketika ziarah mereka apa? Ya. Seolah-olah tempat ziarah itu dikatakan mengandung keramat. Ya. Sehingga kalau lewat pun sambil ngesot-ngesot. Ya. Pernah Bapak sekalian melihat mungkin video ya, ketika ziarah sambil ngesot, itu kesyirikan itu. Ya. Apalagi kalau dia meyakini kalau nggak ngesot dia akan kualat. Ini kesyirikan. Ya. Enggak demikian yang Nabi ajarkan. Tidak ada yang namanya kuburan keramat, enggak ada. Ya. Keramat kubur enggak ada kubur keramat itu. Ya. Seperti itu. Ada perkuburan para wali, semua kaum muslimin kubur para wali. Ya. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an sebutkan ya, yang namanya wali Allah itu setiap orang bertakwa dan beriman adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Setiap kubur orang beriman itulah kuburan para wali Allah. Ya. Ya, dalam surah dikatakan Yunus ya, ayat 63 tentang wali Allah itu kata Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali. Maka setiap manusia muslimin yang bertakwa dan beriman itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak setiap wali memiliki karamah.
Setiap orang milik kera pasti wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hati-hati ya ketika ziarah kubur sambil ngesot-ngesot dan la haula wala quwata illa billah. Ya. Kuburan dicium-cium. Ini dari mana ajaran ini? Ya. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Sunnah ziarah kubur bagi laki-laki, namun tidak demikian caranya. Ya. Awas, agama itu adalah dalil. Ya. Nggak boleh dikatakan kita agama dengan serampangan, karet dewek. Ya. Tidak boleh ya. Maka termasuk kesyirikan. Apa kata Ibnu Abbas mengatakan ya ketika beliau menafsirkan ayat ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dan kalian mengetahui. Andad kata ai biman asyirku, kesyirikan. Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu kata syirik? Al-syirkul khafi kita beli adalah ya seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Ini kata Ibnu Abbas. Ini syirik khafi. Seperti batu hitam kata beliau, seperti semut hitam berada di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Kira-kira nampak enggak? Itulah syirik yang khafi. Kaqalihi, seperti kata beliau ucapan seorang, wallahi wa hayatika, demi Allah dan demi kehidupanmu, wa hayati dan kehidupanku, seandainya bukan karena si fulan saya akan kemalingan. Seandainya bukan karena dikatakan ada satpam akan kecurian. Seandainya kalau bukan karena batoh juga ada angsa ataupun kulaibah anjing maka akan kemalingan. Termasuk syirik yang khafi kata Ibnu Abbas. Ada sahih. Ya. Apalagi dikatakan ke kuburan sambil ngesot dicium, la haula wala quwata, ruku di kuburan. Ya. Sujud di atas maka termasuk kesyirikan. Ini yang kata para adalah termasuk perbuatan yang hajara. Yeah. Kuburan mukmin dikatakan wajib dihormati, dimuliakan. Bahkan haram kita mengajaknya kuburan, haram hukumnya. Kata Nabi apa? Seseorang laki-laki kata Rasulullah, ya, menginjak pedang dengan sandalnya. Sandalnya putus mengenai kakinya, lebih baik kata Nabi daripada dia menginjak-injak kuburan. Ini kemuliaan orang mukmin. Kuburan orang mukmin ya. Kata Nabi apa juga mengatakan ya, seseorang kata Nabi duduk di atas bara api, ya, kemudian terbakar pakaiannya sampai mengelupas kulitnya itu ngelepuh. Lebih baik kata daripada dia duduk di atas kuburan. Ini diantara ada pada ketika berziarah kubur dimuliakan ya. Maka dia mengatakan ya kasal adbil mu'min kasir hayyihi, menghancurkan kata Nabi, mematahkan tulang orang mukmin yang telah mati sama dengan menghancurkan ketika dia hidup. Apanya? Dosanya itu. Yeah. Jadi orang yang mencangkul ya, dengan sengaja dia menggali kuburan sampai mematahkan tulang yang mati, maka dosanya sama dengan menghancurkan ketika dia hidup. Kira-kira orang hidup dipatahkan tangannya boleh nggak? Dosa nggak? Kan wajib qisas. Yeah. Maka dia mengatakan kasru admil mayyit kakasra hayyihi ay fil ismi, menghancurkan, mematahkan tulang orang telah mati sama dengan mematahkan ketika dia hidup, dosanya sama itu. Ini kemuliaan orang mukmin. Maka baik hidup ya ataupun mati maka mereka memiliki kemuliaan. Maka nggak boleh kita menghinakannya. Maka assalamu ahla diyar minal mu'minina wal muslimin. Yarhamullahu ya al mustakhirina minna wal mutakhirin. Ya. Wa inna insyaallah bikum, perhatikan maknanya. Ya, inilah dikatakan kemudian orang-orang mukmin ya. Maka dikatakan ya kita ziarah kubur hendaknya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Karena ziarah itu kita berapa ada 3 macam. Ada yang ziarah ya dikatakan yang syirki, ada ziarah yang bid'ah, ada yang syar'i. Ini orang ziarah kubur nih. Ada yang syirki,
Ada yang bid'ah, ada yang syar'i. Yang syirki, yang syirik. Apa syirik contohnya? Meminta kepada penghuni kubur. Ya fulan, ya syekh fulan, ya wali fulan, agisna. Ini kesyirikan. Ya. Walaupun kata mereka kami tidak minta kepada kuburan, tidak. Kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa dengan ayat Allah yang mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 3, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Lihat dalam surah Az-Zumar ayat 3. Mereka yang minta kepada kuburan, kata mereka kami tidak minta kepada mereka. Ya. Kami hanya minta kepada supaya sebagai pelantara. Lupa dengan ayat surah Az-Zumar ayat 3. Lupa dengan surah Yunus ayat 16. Ya. Dan kata Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'un 'indallah. Surah Yunus ayat 18. Kata Allah, mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendatangkan kemidaratan dan manfaat kepada mereka. Ya, apa kata mereka? Wa yaqulun, mereka mengatakan kami, ya, mereka penolong kami insyaallah Subhanahu wa taala yang memberikan syafaat, kata mereka. Surah Yunus ayat 18 ya. Maka ya karena jarah adalah masyru', maka hendaknya harus ikuti syariat tata caranya. Enggak boleh karep dewek. Ya, enggak boleh minta-minta kepada kuburan, ya. Yang syirik, ya. Yang bid'ah adalah yang mengada-ada. Ya. Dia ziarah kubur tujuannya ya ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah untuk dirinya karena dia meyakini, kita para ulama, doa di kuburan mustajab. Maka namanya ziarah yang bid'ah. Ya, paham? Ya, ingin pilih mengada-ada ya. Dia ziarah kubur tujuannya mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini kalau ziarah di kuburan doanya mustajab. Ini yang bid'ah. Mengada-ada. Doa di masjid. Kapan saja boleh doa itu, enggak mesti di kuburan. Ketika sujud yang paling afdal, ketika tahiyat, benda ada dan qomat, ketika turun hujan, ini dua-dua yang waktu yang mustajab, ketika safar, ketika puasa, gitu ya. Bukan di kuburan, enggak ada di kuburan, doa yang mustajab, enggak ada dalil. Ya. Yang ketiga, ziarah yang syar'i sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ini yang disyariatkan. Maka ada yang syirki, ada yang bid'ah, ada yang syar'i. Ini orang ziarah kubur. Ada yang syirki, ya, ada yang bid'ah, ada yang syar'i. Maka kita hendaknya yang syar'i, bukan yang bid'ah, apalagi yang syirki, ya. Dan kemudian bab berikutnya mengenai ya, bab al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Ya. Bab orang mukmin itu dikatakan mati dalam keadaan berkeringat di dahinya. Ya. Kenapa berkeringat di dahinya, kata para ulama? Karena menahan sakit ketika syakaratul maut. Sakitnya yang dialami sehingga berkeringat dingin. Ini sebabnya. Ya. Maka kata Nabi dalam hal yang sahih dikatakan ya, mautul mu'min bi'arakil jabin. Ya. Matinya seorang mukmin dengan berkeringat di dahi itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'mina yabqa alaihi khataya min khatayahu fayajibu biha 'indal maut. Jadi seorang mukmin itu ya masih banyak berdosa, memiliki dosa, ya, maka dikatakan dihapuskannya ketika dikatakan kematian itu. Semakin keras, semakin dahsyat, semakin sakit, maka semakin dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang dikatakan nanti jelaskan bagaimana ya orang yang matinya seolah-olah tidak merasa kesakitan, ya, itu bukan tanda-tanda kebaikan bagi orang tersebut, bukan. Ya. Bukanlah tanda-tanda kebaikan husnul khotimah ketika dia meninggal seolah-olah tidak merasakan kesakitan, bukan tanda-tanda husnul khotimah. Ya. Lihat kata dalam surah dikatakan bab annal lil mauti syakarat. Bab bahasa dikatakan kematian itu ada sekaratnya. Lil mauti syakaratun. Kematian dikatakan ada apa sekarat? Kesakitan. Ya.
rasa sakit yang dialami oleh yang akan meninggal sekarat. Ya. Kata Allah dalam surah dikatakan Aqaf, wajaat sakratul maut bil haq, dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran, dengan benar-benar datang. Ya. Terus maut, sakaratul maut ya. Bahkan Aisyah menceritakan ketika dikatakan Nabi, ya, kanat baina yadaihi rikwatun aw ghulbah fi hama. Ketika Nabi menjelang kematiannya, wafat beliau, ya, maka di sini Nabi itu ada dikatakan bejana yang berisi air. Maka Nabi memasukkan kedua tangannya ke bejana itu. Maka dengan tangannya mengusap ke wajah Rasulullah. Ya, ke wajah Rasulullah SAW. Wa masaha biyadihi bihima wajhah wa yaqul la ilaha illallah. Ya. Jadi kata Aisyah ketika Nabi menjelang kematiannya, wafat beliau, ya, di sini Nabi ada bejana yang berisi air. Nabi masukkan tangan beliau ke bejana, kemudian mengusap ke wajah dengan kedua tangannya. Ya. Dan kata Aisyah, Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Inna lil mauti syakaratun. Sesungguhnya kematian itu sekarat. Merasakan sakit yang luar biasa, kata Rasulullah. Inna lil mauti syakarat. Kematian itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Summa nasaba biyade, kemudian mengacungkan kedua tangannya, ya, faja'ala yaqul fi rafiqil a'la. Ya, fi rafiqil a'la, di teman yang tinggi. Jadi Nabi itu ketika itu dikatakan milih, dikatakan meninggal dunia, karena tidak ada seorang nabi pun ketika menjelang kematiannya kecuali Allah menawarkan pilihan panjang umur atau kematian. Semua para nabi ketika menjelang wafatnya ditawari dua pilihan, panjang umur atau kematian. Semua milih kematian. Makanya mengatakan fi rafiqil a'la. Fi rafiqil a'la, teman-teman yang di atas. Ya, kata Nabi, ya. Hatta kata Aisyah qabada wa malat, ya, sehingga Nabi pun wafat, kemudian tangannya dikatakan roboh. Ya. Maka dalam riwayat Bukhari, Nabi kata Aisyah mengatakan mata Rasulullah SAW wa innahu la baina hakinati wa daqinati. Kata Aisyah menjelaskan, ya, ketika Nabi meninggal dunia, Nabi itu berada di tangkokku, bersandar di di Aisyah. Ini kematian Rasulullah. Baina hakinati wa daqinati. Dak ini. Jadi bersandar di di dadanya Aisyah, ya. Falakrahu li syiddatil mauti li ahadin ba'da Nabi. Kata beliau, aku tidak tidak akrah syiddatul maut, tidak heran, ya, tidak membenci dikatakan kerasnya kematian setelah itu. Artinya apa? Aisyah menyaksikan bagaimana Rasulullah meninggal dunia, ya, sakitnya luar biasa. Maka dia adalah aku tidak membenci dahsyatnya kematian bagi seseorang setelah itu. Maka beliau di riwayat yang sahih juga menjelaskan ketika beliau menyaksikan seorang meninggal dunia, seolah-olah dikatakan tidak terasa sakit. Kata beliau, kalaulah ini tanda-tanda kebaikan atau Nabi, berhak yang mendapatkannya. Namun Nabi sampai pingsan ketika menjelang kematiannya. Maka setiap manusia dikatakan semakin imannya kuat, maka semakin dahsyat kesakitannya. Apa kata Nabi mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya, ya, asyadun nasi balaan fil hayati wa andal mauti al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya baik ketika hidup dan ketika menjalankan kematian adalah para nabi, ya. Sumal amsal fal amsal. Ini manusia yang paling berat ujiannya baik ketika hidup ataupun ketika menjalankan kematian adalah para nabi, ya. Kemudian yang serupa dan yang serupa. Itu yang mengikuti para nabi, ya. Jadi Nabi itu luar biasa, ya, ketika menjalankan kematiannya. Maka setiap manusia pasti dikatakan mengalami syakaratul maut, ya. Maka semakin imannya kuat, maka semakin dahsyat, ya. Bagi orang kafir, maka beda, orang kafir itu beda, ya. Ada riwayat orang kafir itu kata-kata dia menjalankan kematian, dia seolah tidak merasakan apa-apa, ya. Itulah bagian kebaikan dia di dunia. Allah balas dikatakan di dunia, ya. Kemudian juga bab tentang al-mautu
kafaratun likulli muslim. Ya. Bab kematian merupakan kafarat bagi setiap muslim. Apa kafarat? Penghapus dosa. Ya. Bab al-mautu, babul mauti kafaratun likulli muslim. Bab kematian itu kafar penghapus dosa bagi setiap muslim. Ya. Jadi bukan apa namanya ini penghapus dosa. Siapa yang mengatakan Rasulullah? Semakin dahsyat, semakin berat dikatakan sakaratnya, maka semakin dosa-dosa dia dapat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ma min muslimin yusibu adza min maradin fama sibahu illa hatta Allah bihi sayyiati kama tahutu asyajarah waraqaha. Kata tidaklah seorang muslim ditimpa kesakitan ya atau gangguan atau yang lebih daripada itu fama siwa illa hatta Allah menggugurkan kesalahan-kesalahan dengan musibah tersebut seperti berguguran daun dari pohonnya, kata Rasulullah. Maka kata Nabi adalah ya al-mautu kafarah likulli muslim. Kematian itu merupakan kafarat bagi setiap muslim, penghapus dosa. Yeah. Ini muslim ya, bukan orang kafir. Orang kafir maka tidak ada kebaikan bagi mereka. Bahkan Nabi juga mengatakan dari Imam Malik ya, dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan ya, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, hamba itu maka Allah timpakan musibah kepada hamba tersebut. Maka musibah merupakan tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya ya. Ada kabar ya, yaqulullah Subhanahu wa taala, ini la ukhrij ahadan minad dunya. Sesungguhnya kata Allah, aku tidak mengeluarkan seorang pun dari dunia ini dan aku ingin merahmatinya. Sampai kata Allah, aku beri hatta wafiyahu bi kulli khatiyah. Aku balas kesalahan-kesalahan dengan makan amalu yang diamalkan. Artinya Allah hukum bukan mengadab ya, tapi dikatakan kesalahan yang dia lakukan Allah dikatakan balas dengan apa? Dengan kesakitan pada badannya, musibah pada keluarganya, anak-anaknya, kehidupan yang susah, yang sempit. Ya. Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak punya kesalahan sama sekali. Maka bagi orang-orang yang merasa orang udah sholat rajin, puasa rajin, tapi masih hidup cuma sempit, itu merupakan tanda kebaikan bagi orang tersebut. Bukan Allah murka terhadap orang tersebut ya. Sedangkan kata Nabi orang kafir adalah ya mautul faj'ah ahdatu asif lil kafir. Kematian secara tiba-tiba merupakan ya adab yang Allah segerakan bagi orang-orang kafir. Ya. Kata Nabi apa? Mautul faj'ah akhdatu asifin lil kafir. Kematian secara mendadak kata Nabi ya adalah hukuman yang Allah segerakan bagi orang-orang kafir. Orang mukmin ya kebahagiaan ya, kebahagiaan ya. Maka jika seorang mukmin ada dosa ya, Allah terus timpakan musibah kepada dia yang tidak bisa dihapuskan dengan amal dia. Ya. Orang mukmin yang masih punya dosa, kata Abu bin Khattab ya, ada riwayat yang sahih ya. Maka Allah timpakan ya dia untuk menghapuskan dosa-dosa dia bukan dengan amal dia, tapi dengan ya, musibah ketika syakaratul maut. Liyabluga bi syakaratil maut wa syada'idihi. Ya, barulah menghapuskan dosa orang tersebut. Ya. Wa in kana al-kafir idza kana qad amila ma'rufan bid dunya, apabila orang kafir ya, jika dia telah melakukan kebaikan di dunia, hawana alai, maka dia ringankan kematiannya untuk menyempurnakan pahala dunia ini. Pahala dunia bagi mereka. Jadi ketika orang kafir dikatakan orang yang berbuat kebaikan, berbuat baik, orang kafir di dunia ini, Allah balas ketika menjelang kematiannya dengan apa? Dengan mudah kematiannya. Ya. Cuma yasiru ilanar, kemudian kembali ke api neraka. Ya. Orang kafir, orang mukmin ya, ketika dia berbuat dosa ya semakin dikatakan banyak, maka ketika menjelang kematian Allah timpakan sakaratul maut yang luar biasa untuk menghapuskan dosa orang tersebut ya. Kemudian tentang la yamutu ahadun illa
wa huwa yuhsinu billahi dzan. Janganlah di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa? Kata Jabir bin Abdullah, ya. Nabi pernah bersabda 3 hari sebelum kematian beliau, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Kata Nabi, ya, hari ketiga hari sebelum kematian Nabi, ya. La yamutanna, janganlah di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih, ya. Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi kepada para sahabat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah di antara kalian, ya, kecuali berhusnuzon. Janganlah mati di antara kalian kecuali berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Anas dari Anas bin Malik menceritakan, Nabi menyuruh seorang pemuda yang lagi menjelang kematiannya. Apa kata Nabi kepada pemuda itu? Ya fulan, kaifa tajiduk? Hai fulan, bagaimana keadaanmu? Qala arjullaha ya Rasulullah wa khafu dunubi. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sangat mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Ya. Jadi ketika Nabi mengunjungi seorang pemuda yang menjelang kematiannya, Nabi bertanya kepada dia, ya fulan kaifa tajiduk? Ya fulan, bagaimana keadaanmu? Dia mengatakan, ya arjullaha ya Rasulullah khafu dunubi. Aku mengharapkan rahmat Allah dan takut dengan dosa-dosaku. Mengharapkan ampunannya dan juga mengharapkan takut dengan dosa-dosaku. Apa kata Nabi kepada orang itu, ya? La yajtami'ani fi qalbi 'abdil mu'min fi mithli hadzal mautin illa atahullahu ma yarju wa man mimma yakhaf. Kata Nabi, tidaklah, kata Nabi, dua, ya, berkumpul dalam satu hati, ya, hamba orang mukmin seperti ini, ya, apa? Berkumpul apa? Rasa takut dan rasa harap. Tidak, kata dua perkara ini berkumpul dalam hati orang mukmin, rasa harap dan rasa takut ketika menjelang kematiannya, kecuali kata Nabi Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan akan memberikan keamanan apa yang dikhawatirkan. Maka pentingnya harap dan takut. Karena khauf, harap, roja dan takut merupakan rukun-rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3. Pertama adalah cinta, kemudian harap dan takut. Ya, itu rukun ibadah. Ya, ada 3, ya, yaitu al-hubbu, ya, kemudian ar-raja wal khauf. Rasa cinta, rasa harap dan rasa takut. Ya. Mencintai ibadah tersebut, mengharapkan diterima, takut enggak diterima. Enggak boleh ibadah kita kepada Allah, wah pede aja, enggak boleh. Pasti enggak boleh, itu namanya murji'ah, ya. Kemudian dari Hasan al-Basri, ya, dia berkata, balaghani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rabbukum azza wa jalla la ajma'u ala 'abdi khaufaini wa la ajma'u lahu amanaini. Faman khafani fid dunya amantu fil akhirah. Wa man amanani fil dunya akhaftu fil akhirah. Allah berfirman, ya, aku tidak mengumpulkan atas hamba-hambaku, ya, 2 ketakutan. Ya, kata Allah, aku tidak mengumpulkan atau menggabungkan atas hambaku 2 ketakutan. Ya, wal ajma'u lahu aman, dan aku tidak juga mengumpulkan kepadanya 2 keamanan. Ya. Allah tidak mengumpulkan dalam hati seorang hamba 2 ketakutan dan 2 keamanan, tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Faman khafani fid dunya amantu fil akhirah. Barang siapa yang merasa takut kepadaku di dunia, aku berikan keamanan nanti di akhirat. Ini kata Allah, ya. Faman khafani fid dunya amantu fil akhirah. Barang siapa yang merasa takut di dunia, aku berikan keamanan nanti di akhirat. Barang siapa yang merasa aman kepadaku di dunia, aku berikan ketakutan nanti di akhirat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhraja Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhdi, ya. Kemudian juga dari Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, ya, wallahi walladzi la ilaha ghairuh la yusinu ahadud dhann billah subhanahu wa ta'ala illa a'tallahu dhannah wa dzalika anna la khaira biyadi. Kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, demi Allah
yang tidak ada yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan memberikan apa yang dia sangka. Karena Allah lah di tangannya semua kebaikan. Wa dzalika annal khaira biyadi, karena kebaikan tangan Allah Subhanahu wa taala. Biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir, ya. Maka Ibnu Abbas dia mengatakan, idza ra'aitum birrajuli al-maut fabashshiruhu liyalqa rabbah wa huwa sudan bihi. Kata Ibnu Abbas mengatakan, apabila ya di antara kalian melihat seseorang ya menjelang kematiannya, maka berilah kabar gembira, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Abbas. Apabila di antara kalian melihat orang yang lagi sekarat akan meninggal dunia, maka berilah kabar gembira kepada dia bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kana hayyan fa khawf, apabila dia dikatakan dia hidup, maka berilah dikatakan takut tidak apa-apa. Kalau dikatakan menjelang kematian diberi kabar gembira, kalau hidup maka ditakut-takuti, ya, biar mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Fudail mengatakan, ya, al khaufu afdal fir raja maka al abdu sahihan. Al khauf, rasa takut, ya, lebih utama, ya, daripada rasa harap apabila hamba dalam keadaan sehat. Ya. Kalau kita, ya, kalau dalam keadaan sehat, ya, takut itu lebih utama daripada harap. Ya. Rasa takut lebih utama daripada rasa harap kalau dalam keadaan sehat. Bagi kita itu. Jadi kaum muslimin, rasa takut lebih utama daripada roja harap apabila dalam keadaan sehat. Idza najala bil maut, apabila dikatakan dalam keadaan maut, sakit, ya, maka ya roja lebih utama daripada khauf. Rasa harap lebih utama daripada rasa takut. Itu perbedaannya kata Fudail bin Iyad. Jadi kalau kita lagi sehat, hendaknya roja kita lebih khauf kita lebih diutamakan daripada rasa harap. Ya. Jika dalam keadaan sehat, ya, takut kita lebih diutamakan daripada kita mengharap. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan sakit, maka roja kita lebih diutamakan daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Fudail bin Iyad, ya. Kemudian dari Yahya bin Yahya, ya, yuhka an Yahya bin Zakaria, dikisahkan dari Yahya, Nabi Yahya bin Zakaria, ya, apabila dia berjumpa dengan saudaranya Aisyah bin Maryam alaihissalam, ya, Abasa, yaitu dikatakan cemberut, bermuka masam, putus asa. Jadi Yahya bin Zakaria manakala dia berjumpa dengan Isa ibnu Maryam, saudaranya kan, maka dalam keadaan Abasa, cemberut, bermuka masam, ya. Wa idza laqiyahu Isa tabasam, tetapi jika ia berjumpa dengan Isa berjumpa dengan dia, maka Isa tabasam. Kalau Yahya cemberut, kalau Nabi Isa dikata tabasam, tersenyum, berseri-seri, gitu ya, beda. Kalau Yahya cemberut, ya, kalau Isa tabasam, ya, senyum, gitu ya, senang, gitu ya, tabasam, berbuka masa tersenyum, gitu ya. Faqala, maka berkata Isa kepada dia, talaqani abisan kanaka ais, ya, kau berjumpa dengan saya dalam keadaan cemberut dan berputus asa, ya. Faqala lahu, maka berkatalah dia kepada Yahya juga, talaqani sadahikan kanaka, kau berjumpa denganku kau dalam keadaan tertawa, seolah aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di Yahya dikatakan abis, ya, cemberut, khawatir, gitu ya. Kalau Isa dikatakan aman, ya, tertawa aja, gitu, senyum aja ketika bertemu dengan dia. Maka Allah pun membawa kepada keduanya, fa Allah Subhanahu wa taala tabaraka taala ilaihima, maka Allah pun membawa kepada keduanya, inna ahabbakuma ilayya ahsanukuma dhannan bi. Kata Allah, ya, sungguhnya, ya,
Yang paling aku cintai dari kalian berdua adalah yang paling baik sangka kepada saya. Bukan yang cemberut, bukan juga yang berseri-seri. Yang berhusnul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah. Inna ahabbakuma ilayya ahsanukuma dzannabi. Sesungguhnya kata Allah ya, yang paling aku cintai di antara kalian berdua adalah yang paling baik sangka kepada diriku. Bukan yang habis, bukan juga pula yang amin. Bukan yang cemberut, juga pula yang dikatakan berseri-seri, tapi yang khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Asal membongkar kubur hukumnya haram, enggak boleh. Nabzul qabr itu haram, hukumnya haram, hatanya haram, tidak boleh. Karena khawatir memecahkan tulang-tulang mereka. Kecuali dalam keadaan darurat. Mungkin dikatakan udah banyaknya udah nyempit kuburan, ya. Maka tidak masalah ketika itu, atau mungkin ada bikin jalan gitu ya. Maka ya dalam keadaan maka tidak terlarang ketika itu, cuma harus hati-hati. Ya. Karena nafsu qabr itu tidak boleh diperbolehkan ya. Bahkan ketua menjelaskan juga ya, kalau mau bakar kuburan boleh ya. Kalau diperkirakan secara kebiasaan, ya, tulang itu akan hancur kalau selama berapa tahun, maka boleh. Ya, boleh ya. Maka diharapkan dikatakan ya setiap tahun ada beberapa tahun sekali dipindahkan untuk kuburan baru-baru. Kalau harus setiap orang yang meninggal dikubur sendiri, wah berapa banyak gitu ya. Maka dikatakan ya udah rapuh karena tulang itu dikatakan akan hancur. Kata Nabi ya, semua tulang-tulang manusia itu akan hancur kecuali tulang ekor. Itu tidak hancur, tulang ekor tidak hancur. Semua hancur, ya. Walaupun dikatakan udah lama. Tua pepatah hancur, cuman memang agak bedanya agak lama gitu ya. Kalau apalagi kalau masih bayi, masih 2 tahun, 5 tahun itu setahun udah jadi tanah itu tulang ekor. Ya. Maka tidak boleh kita dikatakan memecahkan mereka. Maka ketika menggali di kuburan, ya hati-hati kalau khawatir dikatakan memacul, dikatakan tulang-tulang mereka. Kalau ada nisan ya jangan di situ. Kecuali udah tahu ini nisan udah lama nih, maka boleh kita menggali. Ya, kalau diperkirakan udah hancur tulang belulangnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya nggak apa-apa kalau udah hancur tulangnya tadi, nggak ada larangan. Di Jakarta mungkin kan udah sempit gitu ya. Maka kubur neneknya yang udah 20 tahun gitu ya, boleh gali untuk anaknya. Kalau udah nggak ada tulang belulang nggak ada masalah. Ya, yang tidak boleh itu kalau masih ada tulang belulangnya, karena khawatir mematahkan tulang mereka. Tapi kalau tidak maka tidak masalah. Ya, itu kalau dapat darurat ya. Tapi kalau enggak maka enggak boleh. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, ya cukup. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri subhanallah.